Iya, malam hari ini adalah Natal yang bersejarah buat Universitas Kanjuruhan atau Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, karena tahun ini pertama kali ada Natal gabungan antara dosen, karyawan, PMK, dan kelas mahasiswa Kristen di Unikama bersama tamu undangan dari berbagai lembaga dan organisasi. Ini sesuatu yang dahsyat yang dirancang hanya kurang lebih 4 minggu, 1 bulan, tapi dapat berlangsung dengan baik. Ini bukti kalau Tuhan sangat mengasihi dan memberkati kita semua. Amin. Berikan sekali lagi kemuliaan buat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ini luar biasa hari ini, luar biasa. Saya mengikuti dengan rekan-rekan dosen di Unikama, pergumulannya luar biasa di grup itu sampai malam-malam bikin settingan terus, dan saya bersyukur kalau hari ini dapat terwujud. Itu bukti kalau memang Tuhan ingin di Natal ini kita mengalami keselamatan dan harmoni yang daripadanya, Bapak Ibu Saudara. Iya, yang sangat saya banggakan rekan-rekan sejawat, para dosen karyawan di Unikama, para senior alumni dari Universitas Kanjuruhan Malang, para tamu undangan hari ini dari Forum Komunikasi Antarumat Beragama hadir, ada Bu Rida dan Bapak, ada Bu Kristi yang hadir dari undangan, mungkin dari tempat lain ada undangan-undangan yang hadir. Selamat datang di Unikama, di kampus yang luar biasa ini, dan kita percaya tempat ini akan menjadi tempat yang memberkati kehidupan kita, dan kita pulang dengan membawa berkat yang luar biasa. Saudara-saudara, Bapak Ibu pasti diberkati Tuhan, amin. Amin. Yang diberkati Tuhan, berikan tangan, katakan amin. Kasih tahu kita untuk ini. Malam hari ini kamu pasti diberkati Tuhan. Malam hari ini kamu pasti diberkati Tuhan. Hari ini kita pasti diberkati Tuhan, amin. Iya, tema Natal tahun ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Dari Matius 1 ayat 21 sampai 24, dan subtema adalah See Like King, singkatan dari Christmas, Loving God, Harmony Together in University PGRI Kanjuruhan Malang. Ya, jadi dari tema dan subtema ini ada 2 kata kunci. Yang pertama adalah selamat, yang kedua adalah harmoni. Ya, ini goalnya pada sore hari ini. Selamat dan harmoni. Sama-sama dengan saya katakan, selamat dan harmoni. Sama-sama dengan suara mereka, selamat dan harmoni. 3, 2, 1. Selamat dan harmoni. Oke, pasti 2025 mengakhirinya kita akan selamat dan harmoni. 2026 kita juga selamat dan harmoni di dalam berkat Tuhan. Yuk, kita akan baca firman Tuhan dari Matius pasal yang pertama ayat 21 sampai 24. Silakan Renata akan membacakan bagi kita semua. Matius pasal 1 ayat 21 sampai 24. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istri. Oke, terima kasih Renata. Bapak Ibu Saudaraku yang sering membaca Alkitab, yang sering bolak-balik Kejadian sampai Wahyu, ada satu benang merah yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa keluarga itu adalah permata hatinya Tuhan. Slide yang kedua, tampil. Ketika saya menjadi hamba Tuhan 23 tahun yang lalu, ketika saya merenungkan Kejadian Keluaran sampai Wahyu terakhir, ada 66 kitab di dalam Alkitab kita. Ketika saya merenungkan setiap kitab, saya sampai kepada satu kesimpulan bahwa yang berharga bagi Bapa adalah keluarga. Keluarga itu ternyata permata hatinya. Ada 2 alasan besar dan ada banyak alasan-alasan lain
yang dapat menyimpulkan dalam kitab suci ini selain karya keselamatan dari Alkitab ini sebenarnya Tuhan ingin menyampaikan kepada kita bahwa keluarga itu adalah hatinya Bapa. Bahwa keluarga itu adalah jantung hatinya Tuhan. Yang pertama buktinya Bapak Ibu Saudara, lihat di slide. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25, kita akan menemukan bahwa satu-satunya institusi yang Tuhan buat di dunia adalah keluarga. Tuhan hanya membuat satu institusi. Di dalam Keluaran 2 ayat 18 Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Makanya ketika Adam dilihat Tuhan sendiri dan Tuhan tidak senang Adam sendirian, Tuhan buat dari tulang rusuk Adam seorang wanita bernama Hawa, sehingga ini menjadi keluarga pertama dan menjadi satu-satunya institusi yang Tuhan buat di dalam Alkitab atau di dalam dunia. Alasan yang kedua mengapa saya katakan bahwa keluarga itu adalah permata hatinya Tuhan adalah ketika Injil dimulai, Matius, Markus, Lukas, Yohanes dibuka, khususnya kitab Yohanes, itu diawali dengan mukjizat yang Yesus pertama kali perbuat, bukan di tempat yang lain, bukan di sinagog, bukan di KKR besar, tetapi Yesus membuat mukjizat yang pertama adalah di pernikahan di Kana. Bahkan ada yang menarik di dalam pernikahan di Kana itu, Yesus berkata kepada Maria, apa maumu daripadaku ibu, waktuku belum tiba. Tetapi sekalipun Yesus tahu waktunya belum tiba, karena keluarga pernikahan itu adalah permata hatinya Tuhan, Yesus pun akhirnya melakukan mukjizat yang pertama dalam pelayanannya, yaitu ada bukti yang lain. Bapak Ibu Saudara ingat dari Safa, Bapak Ibu Saudara ingat Yairus, Bapak Ibu Saudara ingat Lazarus yang mati, Bapak Ibu Saudara ingat Hana yang mantu, Bapak Ibu Saudara ingat banyak keluarga-keluarga bermasalah di dalam Alkitab. Tuhan menyelamatkan, Tuhan menyelesaikan, Tuhan memberkati, karena memang keluarga adalah permata hati. Nah, ketika kita menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa keluarga itu adalah permata hatinya Tuhan, maka kita sampai pada satu kesimpulan lagi, bahwa apa yang berharga bagi Tuhan, apa yang menjadi hatinya Tuhan, apa yang menjadi permata hatinya Tuhan, itu adalah musuhnya iblis. Apa yang Tuhan suka, pasti iblis tidak suka. Apa yang menjadi cintanya Tuhan, itu pasti iblis paling benci atau tidak suka. Dari dua kesimpulan ini Bapak Ibu Saudara, maka tidak aneh ketika Bapak Ibu Saudara melanjutkan pembacaan firman ini setelah Adam jatuh di dalam dosa, ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, gak usah kaget. Lanjutannya pasti adalah disharmoni di dalam keluarga. Slide selanjutnya, perhatikan di sini. Ketika Bapak Ibu Saudara memahami bahwa keluarga adalah permata hatinya Tuhan, dan apa yang Tuhan suka iblis tidak suka, maka keluarga menjadi target operasinya iblis. Iblis ingin menghancurkan keluarga. Iblis ingin menghancurkan rumah tangga orang-orang percaya. Diawali dari anaknya. Siapa namanya? Namanya Adam dan Hawa, anaknya dua. Apa yang terjadi dengan Kain dan Habel? Apa yang terjadi? Iri hati. Setan kasih iri hati sama si Kain. Dia tuh, adikku diberkati, korbannya diminta atau dikabulkan Tuhan. Kamu langsung amarah melonjak. Langsung sebuah kemarahan meledak. Akhirnya terjadi
pembunuhan. Di mana? Ya. Jadi jangan kaget kalau baca kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, terus Hakim-Hakim, terus Nabi-Nabi, terus sampai penutup di Maliaki, hanya pertumpahan darah. Jadi jangan kaget kalau di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama itu diawali dan dibuka sampai ke tengah-tengah hanya berbicara tentang pengkhianatan, peperangan, dan pembunuhan. Lanjut dari Kain dan Habel. Lanjut terus sampai tiba kita kepada Ishak. Ishak punya 2 anak namanya siapa Bapak Ibu? Saudara? Esau dan terjadi apa? Lanjut lagi, anaknya Yakub ada 12 suku. Apa yang terjadi dalam 12 suku ini? Pengkhianatan lagi, konspirasi jahat lagi. Dia tanya, Yakub tanya, di mana Yusuf? Adikku, jawabnya apa? Makan singa. Padahal Yusuf dibuang, dijual. Sampai di situ enggak apa-apa. Terus keturunannya Yakub 12 itu ini terus berjalan sampai Daud berzina. Dia berzina, dia takut dengan Uria, terjadi konspirasi, terjadi pembunuhan berencana. Terus Israel terpecah, Israel Utara, Israel Selatan, yang terjadi perang-perangan terus sampai akhirnya Tuhan muak dengan semua kelakuan ini. Tuhan muak melihat pekerjaan iblis ini. Apa yang paling dia cintai, apa yang dia paling sukai, yaitu keluarga yang menjadi permata hatinya Tuhan, terombang-ambing, porak-poranda karena semua godaan, intimidasi dan siasat iblis yang luar biasa. Akhirnya dibuang ke Babel. Dibuang ke Babel 70 tahun. Kitab Perjanjian Lama ditutup, tetapi bersyukur ada satu nubuatan. Slide selanjutnya di dalam Yesaya pasalnya yang ke-9 ini kita sangat syukuri. Sekalipun terjadi porak-poranda, sekalipun terjadi disharmoni, di dalam Yesaya 9 ayat 5b dikatakan dan namanya disebut orang penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kita bersyukur ada kekuatan ini. Mundur lagi di satu slide. Karena terjadi disharmoni ini, kita punya satu pengharapan bahwa akan hadir Raja Damai. Karena Yohanes 10 ayat 10a, Bapak Ibu Saudara bisa baca dan lihat di depan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan iblis mencuri harmoni itu. Iblis mencuri damai itu, iblis mencuri kerukunan itu. Dia buat perpecahan, dia kasih iri hati, dia buat sakit hati, salah paham, sehingga damai menjadi langka. Iblis mencuri sukacita di dalam keluarga, dan iblis ambil itu semua supaya keluarga saling bunuh membunuh dan akhirnya binasa di dalam neraka. Masih ingat peristiwa minggu lalu? Ada seorang anak kelas 6 SD usia 12 tahun bunuh ibunya dengan 20 tusuk. Jadi Yohanes 10 ayat 10a ini sedang digenapi. Halo Bapak Ibu Saudara yang hadir dengan anak-anak dan keluarga atau yang tidak hadir. Anak-anak dengar, keluarga kita ini menjadi targetnya iblis. Keluarga kita ini menjadi sebuah spotlight dari iblis. Bagaimana iblis rindu keluarga kita ini berantem, bertengkar, irian, sakit hatian, kalau bisa saling bunuh-bunuhan, akhirnya binasa masuk neraka. Hati-hati. Sadari ini bahwa keluarga kita menjadi objek
dari strategi iblis untuk dihancurkan. Makanya terus terang memasuki November kemarin ketika PGI dan KWI memutuskan bahwa tema Natal Nasional Allah hadir menyelamatkan keluarga, saya itu kayak dapat air dari sorga gitu. Waduh, sukacita. Saya senang sekali, saya bahagia sekali. Kenapa? Karena ini tema yang tepat. Karena hari ini keluarga mulai mendapat sebuah intimidasi serangan. Tingkat perceraian, kalau ibu bapak saudara punya handphone, coba klik di Google itu, tingkat perceraian tahun 2024 naiknya lebih dari 200% dari tahun-tahun sebelumnya. Tadi saya kesini naik Maxim bawa dari saudara. Ya. Saya dan dua putra putri saya, supir Maxim, bilang begini, cerita-cerita dari saudara. Iya Pak, kalau hari ini kita nggak bersyukur, bahaya keluarga. Istri saya Pak, biasanya sebulan sekali manicure pedicure. Ini Maxim lagi sepi. Gara-gara saya sepi, nggak bisa kasih manicure pedicure sebulan sekali. Kadang-kadang istri saya itu kalau saya pulang saya bentak-bentak Pak. Ya itu Mas, harus sabar ya Mas, harus sabar. Iya Pak, bahaya Pak. Tahun lalu saya diundang khotbah di sebuah gereja. Di depan saya ini kayak Bu Nini dan Bapak ini, saya kenal seorang majelis. Biasanya kalau saya khotbah rutin di gereja ini, seperti Bu Nini dan Bapak, itu duduknya selalu di depan. Tahun 2024 yang lalu, saya khotbah di gereja itu, suaminya di depan, istrinya di depan mixer. Waktu saya lihat kok Bapak di depan, istri di belakang, di samping mixer, 3 tahun berturut-turut saya Natal, ini baru pertama kali. 2022 berdua, 2023 berdua, 2024 satu di sini, satu di sana, 2025 saya nggak tahu masih rukun apa. Setelah saya keluar dari gedung, anaknya yang paling besar udah kuliah, saya jawil gitu. Bapakmu kok sama mamamu pisah, sitok di depan, sitok di belakang. Iya Bapak, ya Bapak Pesta. Kira-kira keluarga Bapak. Oh, Bapak disuruh ibu beli pohon Natal. Lah kok Bapak beli pohon Natal warnanya putih, Ibu pengen warnanya hijau. Karena itu sudah dikirim dan bisa pulang, akhirnya Bapak dimarahin Ibu. Lah Bapak ngomong, kamu tadi tanya kemarin mau warna apa? Kamu datang ke mesin putih, kok kamu gitu. Berantem 2 hari, akhirnya pada hari Natal pisah bangku, gak mau satu bangku dan gak mau tatap-tatapan. Hanya karena perkara pohon Natal, satu kepengen warna hijau, yang satu punya warna putih. Akhirnya waktu makan malam itu saya ganti dua-duanya. Mosok perkara pohon terang kok jadi pisah bangku. Ayo duduk. Natal itu harus membawa sebuah harmoni. Natal itu harus membawa sebuah kebersamaan. Slide selanjutnya, makanya kita bersyukur sekali lagi Ibu Bapakku, bahwa di dalam Yesaya 9 ayat yang kelima, itu ada nubuatan bahwa akan lahir Raja Damai bagi kita semua. Ada Raja Damai yang akan lahir di dalam kehidupan Ibu Saudara. Kata damai di sini Bapak Ibu Saudara, itu di dalam bahasa Ibrani-nya ditulis dengan kata shalom. Ya, 2 menit belajar bahasa Ibrani. Saya mau ngajari Bapak Ibu Saudara belajar bahasa Ibrani sekarang. Yuk, ambil handphone masing-masing ya. Sudah? Ambil handphone masing-masing. Buat mahasiswa Ibu Bapak yang ingin belajar bahasa Ibrani 2 menit. Bisa khatam bahasa Ibrani. Sudah? Sudah dibuka? Google. Kalau sudah buka Google, ketik Yesaya 9 ayat yang ke-6. Saya cari bahasa Ibrani Bapak Ibu. Cepat ya, saya cari. Kata damai di dalam Yesaya 9 ayat 5 itu artinya shalom. Mau tahu jawabannya dari mana? Yuk buka Google. Google ketik di situ Yesaya 9 ayat 6. Kalau di Alkitab Yesaya 9 ayat 5 ya, kita belajar cepat saja. Sudah diklik? Yang sudah katakan amin. Nah di situ ada Alkitab Sabda tuh. Nah klik Alkitab Sabda. Sudah? Kalau kalian sudah klik Bapak Ibu Alkitab Sabda, cari kata damai, kodenya 07965. Ini bukan door prize.
Yang saya sebut ini bukan door prize, tapi kata damai. 07965. Sudah? Diklik 07965 kata damai. Yang muncul kata apa? Shalom. Jadi bahasa Ibrani-nya damai, di Raja Damai, Yesaya 9 ayat yang kelima itu katanya shalom. Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan, itu artinya banyak sekali. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan itu banyak sekali, perhatikan di depan, itu saya kasih kesimpulan, artinya ada 5 yang paling dekat, yaitu selamat, sehat, aman, makmur, tentram. Ini kata bahasa Indonesia dari kata shalom. Jadi perhatikan Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika Yesus lahir di dalam keluarga Yusuf dan Maria, itu yang saya kasih fotonya di sana. Sebenarnya ada message terselubung dari surga ketika Yesus hadir di tengah-tengah keluarga Yusuf dan Maria. The first Noel, hanya Yusuf dan Maria yang hadir. Ada satu pesan dari surga, sebenarnya Tuhan ingin supaya keluarga kita masing-masing menjadi keluarga yang shalom, yang damai, artinya yang selamat, yang sehat, yang aman, yang makmur, dan menjadi keluarga yang tentram sepanjang hidup kita masing-masing. Amin. Bapak Ibu Saudara mau keluarga menjadi keluarga yang makmur, menjadi keluarga yang aman, menjadi keluarga yang tentram? Wah, gak ada yang amin. Gak ada yang mau mahasiswa. Amin. Mahasiswa. Amin. Mau gak keluargamu menjadi keluarga yang selamat? Amin. Menjadi keluarga yang makmur, diberkati? Amin. Menjadi keluarga yang aman? Amin. Menjadi keluarga yang harmoni dan tentram? Amin. Ini kerinduan surga, makanya Yesus lahir di tengah-tengah keluarga Yusuf dan Maria, supaya kita dapat mengalami keluarga yang penuh dengan shalom. Adik-adik, mau papa mamamu bertengkar setiap hari? Tidak. Mau keluargamu selalu bertengkar? Mau keluarga yang aman? Mau hari ini ada kabar baik? Bapa di surga juga rindu keluarga kita masing-masing yang hadir. Ada ratusan yang hadir hari ini. Dari mimbar ini saya mau katakan, Tuhan Yesus rindu melalui Natal 2025 keluargamu masing-masing menjadi keluarga yang penuh dengan damai, shalom dari surga sepanjang masa. Ini kerinduan. Jangan lagi ada piring terbang di dalam keluarga. Jangan lagi ada hujat-menghujat dalam keluarga. Saat ini hari Natal yang penuh dengan sukacita ini, katakan dengan iman, yuk sama-sama dengan saya, keluargaku adalah keluarga yang penuh dengan shalom. 1, 2, 3. Kasih tahu kiri kananmu, keluargamu akan penuh dengan shalom. Amin. Tidak ada keluarga di sini yang tidak shalom, semua shalom. Sekali lagi, keluarga yang selamat, keluarga yang sehat, keluarga yang aman, keluarga yang makmur, keluarga yang tentram sampai selama-lamanya. Ini menjadi kado Natal bagi kita semua. Kita membawa iman ini memasuki 2026. Bawa kado Natal di dalam tempat ini. Keluargaku adalah keluarga yang penuh dengan shalom. Keluarga kita penuh dengan shalom. Nah, pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menghadirkan Yesus di dalam keluarga? Ya, Matius 18, mari kita buka bersama-sama. Dari tadi belum buka ayat ya. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Saya minta pemain musik WL sama maju ke depan. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Yuk, sudah dapat Bapak Ibu Saudaraku? Pada hitungan yang ketiga ya, 1, 2, 3.
Wah. Ayo semua, yang bawa kitab ini. Ayo mahasiswa keras ya. Matius 18, 19, 20. Bagaimana menghadirkan Tuhan Yesus? 1, 2, 3. Ayat terakhir 20. Sebab ayat 20 sekali lagi 3, 2, 1. Sebab jadi bagaimana Yesus bisa hadir di keluarga? Bagaimana Yesus bisa hadir di kampus kita yang tercinta ini? Bagaimana Yesus bisa hadir di PMK Lavirisio? Bagaimana Yesus bisa hadir di horda-hordamu? Bagaimana bisa Yesus hadir di dalam persekutuan fellowship dosen karyawan Unikama? Rahasianya ternyata di ayat ini. Yesus hadir ketika dari kita 2-3 orang berkumpul, bersatu, bersehati, membangun mesbah bagi Tuhan. Dan ketika itu terjadi, Bapak Ibu Saudara adik-adik, ayat 19 berkata apa? Apa saja yang mereka minta, Bapak akan apa yang kalian minta pada sore hari? Pemulihan keluarga. Apa yang kamu minta? Berkat atas keluarga, kesembuhan, apa saja. Shalom itu akan diberikan. Bangun mesbah, kita percaya. Kalau PMK, dosen, mahasiswa bersatu, berkumpul, berdoa buat kampus tercinta ini, saya percaya kampus kita ini akan harmoni, akan aman, tentram, karena di sini hadir shalom. Amin. Ketika Bapak Ibu Saudara, suami istri bergandengan tangan, berkumpul, berdoa, keselamatan Tuhan akan hadir atas rumah tangga pribadi. Jadi seperti tema hari ini, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Keluarga kita pasti akan diselamatkan. Keluarga kita pasti akan harmonis. Kampus ini akan harmonis. Kampus ini akan selamat ketika kita setekun, setia membangun mesbah doa di tengah-tengah kampus. Percaya Tuhan hadir. Injil mencatat di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di mana Yesus hadir, di situ terjadi mukjizat. Yang lumpuh bisa berjalan, yang mati bisa bangkit, yang buta bisa melihat, yang terikat bisa dilepaskan. Ketika Yesus hadir di universitas kita, di kampus ini, di keluargamu, di hordamu, di persekutuanmu, di situ pasti terjadi mukjizat yang luar biasa. Amin. Percaya, hadirkan Yesus. Hadirkan Yesus. Slide terakhir saya akan selesai di sini. Ini yang akan menjadi konklusi kita. Ketika kita menghadirkan Tuhan Yesus, artinya kita menghadirkan shalom, yaitu 2 kata kunci di awal tadi, yaitu selaras, harmoni, dan selamat. Jadi ketika kita menghadirkan Kristus, kita akan mengalami shalom yang daripada Tuhan. Amin. Percaya 2025, 2026 keluarga kita akan menjadi keluarga yang penuh dengan shalom. Amin. Sama-sama dengan saya menutup khotbah hari dengan iman berkata, keluargaku 1, 2, 3. Keluargaku 1, 2, 3 adalah keluarga yang penuh dengan shalom. Kampus ini penuh dengan shalom. Saya katakan amin dan berikan kemuliaan buat Tuhan. Glory, haleluya, 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 mari kita akan puji dan refleksi. Walaupun gunung itu belum berakhir, walaupun gunung itu
Kami percaya segala masalah-masalah terjadi di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, di tengah kampus kami, di tengah kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan yang akan menolong kami. Tuhan yang akan memberkati setiap kami. Selamat dan harmoni. Haleluya. Padamu Tuhan yang setia. Semoga dari Bapak Ibu Saudara yang malam hari ini engkau percaya keluargamu adalah keluarga yang penuh dengan shalom. Bukan keluarga yang penuh dengan masalah, bukan keluarga yang penuh dengan sakit penyakit, bukan keluarga yang berantakan, bukan keluarga yang disharmoni, bukan keluarga yang sedang sekarat, tetapi jadi keluarga yang penuh dengan shalom, aman, makmur, tentram, harmoni, keluarga yang sehat, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Yang percaya dengan Tuhan, mari berdiri di hadapan Tuhan. Angkat tangan, deklarasikan. Engkau hadir di sini bukan untuk menjadi penonton. Engkau hadir di sini bukan hanya untuk melihat sebuah pertunjukan. Engkau hadir di sini untuk engkau menyelamatkan keluargamu, membentengi keluargamu. Iblis sedang mengincar keluarga kita masing-masing. Karena keluargamu adalah berbangsa hati dan Tuhan. Keluargamu adalah harta milik Bapa. Kalau hari ini ada keluarga-keluarga yang mengalami masalah, kalau hari ini ada keluarga-keluarga yang mengalami masalah, mari tetap percaya Tuhan akan jaga, Tuhan akan berkati, Tuhan akan menyatakan kuasa yang luar biasa. Yang percaya, mari angkat kedua tangan, putar katakan. Kami akan melihat setiap rumah tangga kami, setiap keluarga anak-anakmu yang hadir pada sore hari ini, akan terjadi pemulihan yang luar biasa, akan terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa, yang sakit menjadi sembuh, yang berkekurangan semakin diberkati Tuhan, yang mengalami persoalan akan Tuhan selamatkan, akan menjadi keluarga-keluarga yang harmoni dan menjadi keluarga-keluarga yang diberkati. Terima kasih Yesus, Engkau sudah menyelamatkan setiap keluarga kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah setiap hari kami membangun mesbah kepada Tuhan yang hidup, kepada Tuhan yang setia. Karena ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kami, di situ mukjizat pasti terjadi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
Terserah.